Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lion itu sudah berdiskusi dengan Finn mengenai jodoh masa depan dari Mia. Karena bagaimanapun juga, Mia adalah karakter utama dalam seri game ketiga ini. Jadi dia itu harus berpacaran dengan para target penangkapan di game seri ketiga ini. Namun sayangnya, hal itu nggak bisa berjalan secara lancar. Di satu sisi, Finn itu merasa kalau memang semua target penangkapan di game seri ketiga ini nggak cocok sama Mia. Yaps, di sini Finn itu bersikap layaknya seorang ibu yang sedang mencarikan jodoh yang pas untuk anaknya. Namun di sisi lain, para target penangkapan di seri game ketiga ini juga nggak ada yang beres, teman-teman. Dimana si Jack itu malah deketnya sama Are-chan, sedangkan si Oscar itu deketnya sama Finlay. Tapi untuk masalah Oscar ini juga makin runyam, teman-teman, setelah Jenna itu merebutnya dari Finlay. Jadi kedua saudari perempuan keluarga Balford itu sedang gak akur gara-gara rebutan Oscar. Dan yang tersisa saat ini hanyalah tinggal Ethan, yang merupakan salah satu target penangkapan yang baru saja diidentifikasi oleh Luxon. Namun Finn itu masih menyelidiki Ethan dan menilainya apakah memang si Ethan itu pantas enggak untuk Mia. Jadi ya, si Leon itu menyerahkan semua urusan tentang Mia kepada Finn sepenuhnya. Karena memang Finn sendiri adalah kesatria pribadi milik Mia. Sementara itu hubungan Angie dan keluarga Redgrave juga sedang nggak baik-baik aja. Karena memang sepertinya keluarga Redgrave itu udah ngebet banget mau pisah dari kerajaan Holford. Dan alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena kerajaan Holford itu sendiri yang sudah tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, di mana kerajaan Holford sendiri hanya bisa mengandalkan Leon untuk mengurus segala kekacauan yang terjadi di dalam kerajaan itu. Bahkan jika dibandingkan, kekuatan keluarga Redgrave itu jauh lebih besar dibandingkan Holford tanpa ada campur tangan dari Leon. Jadi keluarga Redgrave itu ingin meminta Angie untuk selalu mempererat hubungannya dengan Leon. Dan jika memang suatu saat nanti keluarga Redgrave itu akan berpisah dari Holford, maka mereka sudah punya Leon di pihak mereka. Tapi belakangan ini ada rumor buruk jika Leon itu sedang dekat dengan putri Erika. Jadi keluarga Redgrave itu agak was-was juga kalau nantinya malah Leon itu akan meninggalkan Angie. Nah, hal itulah yang nggak bisa diterima oleh Angie, karena memang jika begitu maka keluarganya hanya menganggap Leon sebagai senjata perang saja, dan Angie juga hanya dianggap sebagai alat untuk menaklukkan Leon. Dalam part kali ini, panda cerita pun menyorot saat liburan di Akademi Holford, di mana para siswa-siswi muda Akademi Holford itu sudah melakukan aktivitas kencan mereka masing-masing, dan hal itulah yang membuat Leon sangat iri kepada mereka. Karena pas waktu zamannya Leon, nggak ada tuh siswa-siswi yang saling berkencan dengan bebas seperti ini. Yang ada malah dimana para wanita di akademi itu malah memperbudak bahkan mempermainkan perasaan laki-laki di sana. Tapi sistem itu sudah berubah sejak tahun kedua. Jadi bisa dibilang, hubungan para siswa di akademi saat ini jauh lebih sehat. Waktu itu, di sebuah lorong sepi akademi, Leon dan Mary pun sedang berjalan bersama dan berbincang konyol seperti biasanya. Di sini, mereka itu baru saja kembali dari sebuah toko permen untuk mempersiapkan pesta teh yang akan diadakan pada akhir pekan ini bersama dengan Erika. Yaps, karena sudah terungkap kalau Erika adalah anak dari Mary sebelum mereka bereinkarnasi, si Mary itu pengen banget deket dan ngobrol dengan putri tunggalnya itu. Ya, bisa dibilang ini adalah bonus time milik Mary, di mana ia bisa bertemu lagi dengan putrinya. Karena memang saat dulu Mary juga nggak bisa mengurus Erika sampai dewasa. Jadi ia pun ingin menebusnya dalam kehidupan kali ini. Tapi karena banyaknya orang-orang konyol di sekitar Mary dan Erika, 5 pangeran idiot dan Roland, jadi mereka itu hanya bisa mengobrol saat akhir pekan saja. Dan itu juga bisa terwujud karena Leon yang mengadakan pesta teh lalu mengundang Erika. Ya, karena pangkat Leon saat ini adalah Duke, maka dia itu sudah mampu untuk mengundang Erika, sang putri pertama dari kerajaan Holford, ke dalam pesta teh miliknya. Di sini Mary pun berkata kalau dia itu udah nggak sabar untuk ketemu sama putri tercintanya itu.
Mendengar hal itu, Leon pun berkata, kenapa Mary itu selalu mendatangi kamarnya pagi-pagi buta tiap akhir pekan. Hal itu membuat desas-desus aneh mulai bermunculan di pihak asrama laki-laki. Ya, karena Mary itu membutuhkan Leon untuk mengadakan pesta teh dan bertemu dengan Erika pada akhir pekan, makanya si Mary itu selalu gedorin pintu kamarnya Leon saat pagi buta di akhir pekan, lalu mengajaknya untuk membuat pesta teh dengan Erika. Dan hal itulah yang menyebabkan banyak sekali rumor yang bertebaran kalau kali ini Leon itu pengen nyikat Mary sama Erika sebagai target selanjutnya. Tapi si Mary pun nggak memperdulikan hal itu karena memang tujuan aslinya hanyalah untuk mengobrol lebih dekat dengan putrinya itu. Mendengar tanggapan dari Mary, Leon pun hanya bisa menghela nafasnya. Namun di sisi lain, Leon juga sangat tertarik untuk beberapa kali mengobrol dengan keponakannya itu. Dan sebagai maniak dari pesta teh, Leon juga ingin menunjukkan kepada Erika kalau memang pamannya itu memiliki keahlian dalam membuat pesta teh yang baik. Tapi tetap saja, kalau Mary itu selalu memaksa Leon untuk mengadakan pesta teh dengan Erika tiap akhir pekannya, hal itulah yang paling membuat Leon kesal. Pasalnya dalam kehidupan sebelumnya, Mary juga selalu memaksa Leon untuk melakukan sesuatu yang dia ingini tanpa memperhatikan perasaan dari Leon. Namun karena Leon juga bisa dibilang kakak yang baik bagi Mary, jadi ya Leon itu ya tetap nurut-nurut aja gitu dan ngikutin kemauan dari adiknya ini. Ya walaupun nesu-nesu. Mendengar hal itu, Luxon pun memberi komentar kalau memang benar ya bahkan sebelum dan sesudah bereinkarnasi, Mary itu masih belum tumbuh dewasa secara mental. Bahkan bisa dibilang, tubuh Mary yang sekarang juga sangat terlihat seperti anak-anak. Mendengar komentar sarkas itu dari Luxon, nampaknya membuat Mary sedikit tersinggung. Jadi ia pun mempersiapkan kuda-kudanya untuk melawan Luxon. Di sini, Mary pun berkata kalau dirinya itu sudah dewasa bahkan sebelum dia itu bereinkarnasi ke dunia ini. Ya buktinya dia udah punya anak dulu. Nah, mendengar Mary yang berkata seperti itu, Leon pun hanya bisa tertawa dan berkata kalau orang dewasa itu nggak seharusnya memproklamirkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana Mary itu bisa disebut dewasa? Karena sewaktu pertama kali datang ke akademi ini aja, si Mary itu sudah berusaha untuk merubah alur dari game Otome ini menjadi reverse harem miliknya. Nah, mendengar dosa masa lalunya itu diungkit kembali, Mary pun mulai nggak terima dengan perkataan Leon, dan terjadilah pertengkaran kakak adik seperti biasanya di sana, di mana Mary juga mulai mengungkit Leon itu yang malah merusak rencananya dan mengalahkan 5 pangeran idiot sampai mereka itu semua hampir dicoret dari kartu keluarga mereka masing-masing. Dan sampai di mana Leon itu malah tunangan sama hampir semua karakter utama dalam game ini. Melihat hal itu, Luxon pun hanya bisa memberikan komentar kalau sebenarnya nggak hanya Mary saja yang belum dewasa, namun tuannya sendiri juga belum dewasa secara mental. Panel cerita pun berpindah saat Leon, Mary, dan Erika sudah melakukan pesta teh. Nah, kebetulan sekali ruangan kelas yang biasanya disewakan untuk dijadikan tempat anak laki-laki yang mengadakan pesta teh itu sedang kosong. Dan alasannya adalah karena memang pesta teh itu sudah kurang diminati lagi oleh banyak siswa semester muda di sana. Kebanyakan dari mereka itu lebih memilih untuk kencan dengan mengajak pasangan mereka jalan-jalan ke ibu kota. Tentu saja hal itu membuat master dari Leon dan Leon sendiri itu sedih. Karena kan mereka adalah pencinta sejati dari pesta teh. Namun yang jelas sekarang ini, Leon itu sedang fokus untuk membuat pesta teh terbaik yang ia bisa lakukan untuk menyambut ponakannya itu. Nah, waktu itu Mary dan Erika pun saling mengobrol satu sama lain sambil menikmati cemilan yang sudah disediakan. Tentu saja yang paling semangat dalam obrolan itu adalah Mary. Sementara Erika itu lebih pasif dan mendengarkan secara seksama ketika ibunya berbicara. Namun jika diperhatikan baik-baik, nampaknya Erika juga sangat bahagia ketika dia bisa berbicara dengan ibunya. Hal itu juga terlihat jelas dalam raut mukanya dan balasan-balasannya yang malah makin membuat Mary itu semangat untuk terus bercerita kepada anaknya itu. Tapi saat itu Leon pun berpikir kalau nampaknya Erika itu terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Mary. Apakah hal itu mungkin dikarenakan saat sebelum bereinkarnasi Erika itu sudah mencapai umur 60 tahunan, sedangkan Mary itu masih jauh lebih muda ketika ia bereinkarnasi ke dunia ini. Jadi Leon pun melihat mereka berdua bukan seperti ibu dan anak, melainkan seperti nenek yang mendengarkan cerita dari cucunya.
Sementara itu, Leon pun sedang mengobrol dengan Luxion. Dan obrolan mereka di sini adalah mengenai Leon yang katanya rindu sifat Luxion yang dulu dan selalu bilang akan memusnahkan seluruh umat manusia era baru. Tapi waktu itu Luxion pun berkata daripada mengurusi dirinya, mendingan si Leon itu memikirkan cemilan dan teh yang sudah hampir habis semua dilahap oleh Mary. Melihat hal itu tentu aja membuat Leon memarahi Mary karena kelakuannya yang rakus. Tapi ya Mary juga nggak kalah galaknya sama Leon dan malah memprotes Leon balik. Lalu terjadilah pertengkaran di antara kedua saudara ini yang tidak pernah ada habisnya. Awalnya Erika itu sangat khawatir karena ibu dan pamannya itu bertengkar di hadapannya. Namun, ia pun teringat dengan perkataan dari kakek neneknya yang mengatakan kalau memang jika ibu dan pamannya itu masih hidup, maka mereka pasti akan bertengkar karena hal-hal kecil. Lalu Erika pun mengutarakan hal itu sambil menengahi pertengkaran antara Mary dan Leon. Setelah berhenti, Mary dan Leon itu menjadi teringat masa lalunya karena memang mereka itu menganggap kalau mereka adalah anak yang sangat nakal bagi kedua orang tua mereka. Ya pasalnya si Mary dan Leon itu meninggal terlebih dahulu sebelum kedua orang tua mereka meninggal. Maka pastinya itu bisa menjadi sebuah luka bagi orang tua mereka. Di sini Leon pun menanyakan apakah orang tua mereka itu berkata sesuatu. Mendengar hal itu, Erika pun berkata kalau mereka telah merawat Leon dan Mary dengan baik, tapi Leon dan Mary malah meninggalkan kami duluan. Nanti kalau kami sudah bertemu dengan mereka di akhirat, maka kami akan memarahi mereka. Itulah pesan terakhir dari kakek neneknya sebelum meninggal. Di sini, Leon dan Mary pun tersenyum karena memang walaupun terkesan kasar, tapi itulah kedua orang tua mereka. Dan mereka itu tahu kalau perkataan kedua orang tua mereka yang dititipkan kepada Erika itu merupakan pengungkapan kasih sayang dan bukannya amarah. Tapi yang jelas mereka bersyukur kalau Erika dan kedua orang tua mereka itu bisa hidup lama. Bahkan bisa dibilang kalau Erika adalah harta yang Mary titipkan untuk kembali membuat kedua orang tuanya itu bahagia saat mereka kehilangan Leon dan Mary. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Angie dan Livia. Di sini nampaknya Angie itu curhat kepada Livia tentang masalah keluarganya yang menganggap kalau Leon itu hanya dijadikan senjata perang oleh keluarganya, dan permasalahan tentang rumor kalau Leon itu kini sedang dekat dengan Erika dan hendak meninggalkan Angie. Yaps, rumor itu sudah mencapai kuping dari Angie dan Livia. Karena memang ya sudah kelihatan banget sih kalau hampir tiap pekannya Leon itu mengadakan pesta teh untuk Erika. Jadi semua siswa di akademi pun menganggap kalau incaran dari Leon selanjutnya adalah Erika. Nah, rumor itulah yang dikhawatirkan oleh Angie. Apalagi dia juga pernah mengalami pengalaman pahit ketika ditinggalkan oleh Julius. Kini, dia tidak mau hal itu terjadi lagi. Mendengar hal itu, Livia pun mencoba untuk menenangkan Angie. Memang saat dulu Leon itu bisa terus naik pangkat karena faktor dukungan dari Angie juga. Tapi sekarang Leon itu sudah memiliki pangkat yang sama dengan keluarganya Angie. Jadi pantas saja Angie itu sangat khawatir kalau Leon akan meninggalkan dirinya. Apalagi ditambah dengan rumor tentang Erika. Livia pun berkata kalau dia pasti akan meluruskan hal ini dengan Leon, karena ini adalah salah satu tugasnya sebagai tunangan dari Leon juga. Panel cerita pun berpindah ke suatu kamar di kerajaan Holford. Nampaknya saat itu Melin dan Roland sedang bertengkar hebat. Dan alasan mereka bertengkar adalah perkataan Melin yang ingin menikahkan Leon dengan Erika. Karena dengan begitu, kerajaan Holford akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi si Roland itu menolak hal tersebut karena memang dia nggak sudi putri kesayangannya itu dinikahi oleh orang seperti Leon. Dan gregetnya nih, di sini Roland itu malah nyuruh Melin aja untuk menikah lagi dengan Leon. Mendengar hal itu, Melin pun sempet salting karena memang ya nggak bisa dipungkiri lagi kalau si Melin juga suka sama Leon gitu. Tapi dia itu harus tetap menjaga image-nya sebagai seorang ratu. Jadi ia tetap mengusulkan untuk menikahkan Erika saja dengan Leon. Pasalnya saat ini Melin juga sudah menganggap keluarga Redcliffe itu sebagai musuhnya. Tapi Roland pun berkata kalau memang Erika nikah sama Leon, maka kerajaan Holford itu malah akan menjatuhkan kembali martabat dari Angie. Ya nggak bisa dipungkiri juga pas Julius direbut sama Mary, keluarga kerajaan itu memang menganggap kalau Julius lah yang salah. Tapi mereka itu pura-pura tutup mulut aja.
demi kehormatan Julius dan kerajaan. Mendengar hal itu, Merlin pun gak bisa membalasnya lagi, dan hanya berkata kalau ini semua demi masa depan kerajaan Holford. Jadi Angie pasti akan mengerti hal tersebut. Bersamaan dengan itu, Merlin pun pergi keluar kamar. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game volume 10-nya part kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.